Yeay, happy Sunday sahabat muda. Apa kabar hari ini? Luar biasa, apakah siap untuk hari Sabtu ini ikut take me out? Pada krik-krik ya pada kayaknya ya. Yeay. Di setiap musim Tuhan baik, amin. Kadang kalau musim-musim mendekati Valentine pasti yang jomblo-jomblo pada berteriak atau pada kayak diem aja, kayak nggak usah ikut sertakan aku dalam segala macam acara-acara itu kan. Tapi di dalam musim single itu juga adalah musim yang amazing kalau kita bisa melihat Tuhan berjalan bersama dengan kita, ya kan. Jadi bulan Februari ini tema kita adalah unity. Boleh next slide. Unity itu soalnya kamu. Kalau aku jadinya apa? Hah? Ya bener sih, tapi aku maksudnya I need it. Bapak ya, boleh ya. Oke, jadi seperti yang tadi Ajeng bilang, unity itu adalah core value-nya Gereja Muda yang kedua. Dan kita sama-sama mau memperdalam dan belajar lagi menghidupi si unity ini di bulan Februari. Dan mengenai kesatuan atau unity yang kita mau belajar lagi itu adalah kesatuan yang sudah dicontohkan oleh Allah Tritunggal. Jadi gimana Bapa, Anak, dan Roh, mereka kan adalah satu kesatuan ya. Mereka berbeda-beda tapi tetap sama-sama Allah. Jadi kita pun sebagai satu gereja, sebagai satu keluarga, sebagai satu tubuh Kristus, kita tuh juga sebenarnya berbeda-beda tapi satu tubuh, satu kesatuan, amin. Dan minggu lalu, minggu pertama Februari, Pastor Riko share mengenai stay ya. Bahwa kemarin minggu lalu dia bilang main issue dalam unity, dalam kesatuan, dalam menjaga kesatuan itu sebenarnya yang bikin sulit itu bukan perbedaan. Tapi apa? Keakuan, yes. Keakuan yang masih mau mentingin ego sendiri, nggak mau menundukkan ego dan mentaati Tuhan, itu yang biasanya memunculkan perpecahan. Jadi bukan perbedaannya. Jadi yang minggu lalu dimaksud dengan stay itu bukan tentang bukan berarti kita harus nggak kemana-mana dan tetap stay aja. Tapi yang dimaksud dengan stay adalah tinggal di dalam Tuhan. Stay-nya itu tinggal dalam Tuhan, abide in Him. Bersandar dan abide in God, itu artinya kita mengikuti proses yang Tuhan izinkan untuk kita lewatin. Terus seperti biasa kan, setelah di hari Minggu di Komsel kan kita membahas lagi lebih lanjut mengenai apa pesan yang kita dapetin di khotbah hari Minggu. Dan Jumat lalu di Komsel Jaksel ya, salah satu pertanyaan yang kita diskusikan bareng-bareng adalah dalam relasi atau komunitas, apa yang paling sering membuatmu pergi? Dalam relationship atau dalam gereja atau dalam community, apa alasan yang paling sering bikin kamu pengen cabut, pengen pergi? Dan tentunya semuanya menjawab apa? Perbedaan. Lucu ya, kita manusia, kita mengharapkannya kesatuan. Kita tahu bahwa kita semua berbeda, kita tahu, dan kita mengharapkan persatuan. Tapi ketika perbedaannya muncul, itu malah dijadiin alasan buat kita pergi. Bisa beda yang kecil-kecil, beda warna kesukaan lah, atau beda makanan kesukaan, tapi perbedaan yang krusial juga beda visi gitu kan, beda core value. Wah, udah nggak cocok nih, nggak bisa lagi nih. Aku mau tes sekarang ya, dari kita semua yang hadir, aku akan menyebutkan beberapa hal, dan kalau teman-teman merasa itu kalian tunjuk tangan, oke? Oke? Perempuan? Ya, ayo, kurang sigap nih. Ini masih mikir dulu, perempuan bukannya gua gitu. Laki-laki? Ya. Masih kuliah? Ya. Punya bisnis? Sudah menikah? Belum menikah? Bagus semangatnya. Yang ekstrovert? Kenapa mikir dulu? Yang introvert? Ya kan, kalau ekstrovert saya, introvert saya. Itu baru beberapa perbedaan yang di permukaan aja. Kita udah sangat berbeda, benar nggak? Next. Siapa yang di sini pernah mengalami broken home atau mengalami orang tuanya bercerai?
Atau siapa di sini yang keluarganya harmonis banget? Siapa yang kalau lagi kesel sama seseorang cara bereaksinya adalah dengan silent treatment? Kalau yang cara bereaksinya adalah dengan cabut, pergi aja lah, udah kita selesaikan aja lah. Siapa yang lebih suka teleponan? Siapa yang lebih suka chatting? Ya kan? Itu aja udah ketahuan kita berbedanya banyak banget, dari hal-hal yang receh sampai hal-hal komunikasi, hal-hal cara bereaksi, itu tuh kita semua berbeda-beda. Dan berarti kan kayak gini, kita kan sebenarnya udah tahu ya kita berbeda. Perbedaannya banyak banget udah ketahuan. Karena memang isu utama dalam kesatuan tuh perbedaan. Berarti kan misalnya yang menyebabkan kita pecah adalah perbedaan. Berarti kalau hari ini kita lihat, ih parah ini semua beda semua satu-satu. Berarti apa kita cabut aja? Kita bubarkan saja gereja ini. Kan kita semuanya berbeda ya kan? Tapi kan nggak gitu. Ngapain capek-capek berkomunitas kalau isinya orangnya berbeda semua? Kan nggak gitu. Perbedaannya sebenarnya udah ketahuan dari awal. Kita tahu dia berbeda, kita sadar, kita jalan bareng-bareng tapi berbeda. Tapi perbedaan itu sebenarnya nggak jadi masalah buat kita awalnya. Tapi nanti kalau perbedaannya muncul terus udah apa? Udah senggol ego kita, udah perbedaannya muncul dengan mungkin nada bicara yang nggak enak, menyenggol keakuan kita, baru kita ajak ribut ya kan, baru kita bilang wah nggak cocok nih, bukannya udah dari awal kamu tahu kalau kamu berbeda, kenapa pas kesenggol baru kamu bilang kita berbeda. Itulah ego kita manusia. Yang salah bukan orang itu, yang salah cara kita menyikapi perbedaan yang menyenggol kita itu. Tapi kan kita udah terlatih ya, kita udah terlatih lama untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Kita jago hidup berdampingan dalam perbedaan, tapi belum tentu kita jago hidup bersatu dalam perbedaan. Berdampingan dan saling mengerti kita beda itu beda sama bersatu di dalam perbedaan. Dan inilah unity yang kita mau pelajarin gitu. Karena kalau hidup berdampingan itu mudah. Ya nggak apa-apa, emang kita beda. Gua ngerti kok kalau kita beda. Tapi kalau kita bersatu, unity itu bukan hanya hidup berdampingan, tapi itu kita mau bilang bahwa oke, kita memang berbeda, tapi aku tetap mau memilih kamu. Oke, kita memang berbeda, tapi aku mau tetap mengasihi kamu. Aku tetap mau bersatu dengan kamu. Makanya di Alkitab, nanti yang akan kita baca, Alkitab menjelaskan mengenai unity itu bukan dengan ilustrasi komunitas atau organisasi. Tapi Alkitab menggambarkan unity dalam gereja dengan sebuah ilustrasi yang aneh, yaitu tubuh. Tubuh itu nggak bisa memilih anggota, ya kan? Kita nggak bisa bilang, aku mau bagian yang ini aja, aku nggak mau bagian yang itu. Kayaknya bagian yang itu nggak perlu, aku buang aja. Kayaknya aku cuma butuh jari jempol sama jari kelingking. Jadi jari telunjuknya kita buang aja, kan nggak bisa gitu. Kita nggak bisa pilih anggota tubuh kita. Kita baca sama-sama ya, ini dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Ada banyak ayatnya, tapi nggak apa-apa kita baca ganti-gantian ya. Ayo semangat, yang tadi semangat belum menikah kita semangat juga baca Alkitabnya. Aku duluan, habis itu teman-teman ya kita ganti-gantian. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Next.
Ayat 16, dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah dia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Next, ayat 21. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya lemah yang paling dibutuhkan. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Next, ayat 25. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Kita sering merindukan gereja yang bersatu, tubuh Kristus yang bersatu. Padahal mungkin sejujurnya dalam hati kita yang paling dalam, kita sebenarnya maunya, ya mau sih bersatu, tapi nggak pakai ribet, boleh nggak Tuhan? Ya aku mau bersatu, tapi asal anak-anaknya yang seru dong Tuhan, yang asik-asik dong, yang enak-enak dong, yang nyambung dong, jangan yang galak-galak dong. Iya aku rindu punya gereja yang unity, beda boleh, tapi jangan beda-beda banget, boleh nggak Tuhan? Kita banyak milih, kita banyak ngatur, tapi tadi di ayat 18 apa? Boleh nggak balik ke ayat 18? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi Allah sendiri yang memberikan tempat tertentu khusus buat kamu, khusus buat aku, khusus buat muda. Jadi kalau hari ini kamu ada di sini, atau hari ini kamu punya gereja lokal tempat kamu bertumbuh, komunitas tempatmu bertumbuh, itu bukan kebetulan ya, amin. Bukan salah masuk gereja, bukan kebetulan masuk gereja itu. Kita semua masing-masing sebagai anggota punya tempat khusus dari Tuhan dan sesuai kehendaknya Tuhan. Jadi orang yang di sebelahmu itu, yang mungkin beda karakter, yang mungkin beda pandangan, yang mungkin tadi habis cekcok tadi pagi sebelum kesini, atau mungkin beda fase kehidupan, itu bukan sebuah kecelakaan, bukan kecelakaan rohani. Ini adalah kebenaran yang sepertinya nggak enak didengar, tapi seringkali Tuhan memakai orang yang sangat berbeda dengan kita supaya kita bisa mengecek seberapa dalam sih kasih kita. Amin. Kayak yang Pastor Riko bilang minggu lalu ya, saat perbedaan itu menyenggol kita, seberapa jauh kita mau stay di dalam Tuhan. Saat ada perbedaan muncul, seberapa jauh kita mau tinggal dalam kasih-Nya Tuhan dan tetap bersatu. Kalau kita ada di sebuah gereja atau komunitas, terus isinya orangnya sama semua, gaya berpakaiannya sama semua, cara ngomongnya sama semua, bab semua, semua, ya kan? Atau mungkin kalau lagi ngapa-ngapain cara responnya sama semua, gaya hidupnya sama semua, itu kayaknya bukan unity ya, itu geng namanya. Next slide. Bukan tentang menjadi sama, tetapi menjadi satu. Kita nggak mencari persamaan, tapi kita dalam persamaan itu kita harus bersatu. Nggak cuma sekedar sebelah-sebelahan berdampingan, tapi kita harus menjadi satu.
Sama seperti tadi tubuh Kristus, anggotanya ada banyak, beda semua, beda bentuk, beda fungsi, tangan, kaki, jantung, paru-paru semuanya berbeda, tapi nggak ada satupun yang salah tempat. Karena itu semua Tuhan yang tempatin. Semua berbeda tapi semuanya satu kesatuan, yaitu tubuh Kristus. Amin. Next, kita mau baca dari ayat 23 sampai 25. Yang tadi ya, 1 Korintus 12, ini ayat 23 sampai 25. Dibilang seperti ini, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Aku pas baca ayat ini aku agak bingung ya. Berarti emang ada ya yang kurang terhormat ya? Berarti emang ada loh di sekeliling kita. Dia bilang ini, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Hal itu, perhatian khusus itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun, Allah yang menyusun ya. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu, yang mungkin kurang mulia itu bisa mendapatkan, bisa saling memperhatikan. Jadi ternyata memang ada yang tidak terhormat, memang ada yang tidak mulia. Anggota tubuh dari tubuh Kristus, anggota-anggotanya ada yang gak sempurna, yang kurang sempurna ada. Dan mungkin ada yang menurut pemandangan terhormat sekali, ada yang sangat kurang sekali. Jadi kehendak Tuhan yang tadi itu, kehendak Tuhan tuh bukan cuman anggota-anggota yang berbeda itu punya tempatnya yang masing-masing dalam tubuh Kristus, tapi juga sebuah kehendak Tuhan kalau kita bertemu atau berhubungan sama sesama anggota yang mungkin menyebalkan, mungkin tidak cocok sama kita, mungkin kita anggap menurut pemandangan kita kok kayaknya dia kurang terhormat, kurang gimana gitu kan. Tapi sebenarnya justru anggota-anggota tubuh itu yang harus kita kasih apa? Perhatian lebih. Bukannya kita tinggalin, bukannya kita kita harus kasih perhatian lebih, kita kasih penghormatan khusus katanya. Diberikan penghormatan khusus. Karena apa? Karena walaupun mereka mungkin terkesan kurang mulia, walaupun mereka terkesan melalui pemandangan kita kurang terhormat, tapi mereka sama-sama anggota tubuh Kristus, sama seperti aku dan kamu. Atau mungkin jangan gear duluan, mungkin yang kurang terhormat aku, bukan aku ketemu anggota lain yang kurang terhormat, mungkin aku yang kurang terhormat, mungkin aku yang sebenarnya kurang mulia. Tapi kita semua sama-sama anggota dari satu tubuh. Kita sama-sama tetap tubuh Kristus. Kita tetap membutuhkan satu sama lain, kita tetap ada di tempat ini atas kehendak Tuhan. Dan kita juga tetap kalau tidak diberi perhatian akan berdampak sama anggota tubuh yang lain. Alkitab bilang kan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, kita harus saling memperhatikan. Dan untuk memperhatikan orang yang penuh kekurangan, apakah itu mudah? Tidak. Jadi kita butuh apa? Kita butuh kasih Tuhan, amin. Kita nggak butuh kasih manusia, kita nggak butuh kasihnya dunia, kita butuh kasih Tuhan. Makanya bulan Januari kemarin kita belajar mengenai mercy and grace. Kita yang kurang terhormat, kita yang kurang mulia ini, kita yang tidak layak ini, kita menerima mercy Tuhan, makanya mau kita lanjutkan, kita mau teruskan kepada sesama anggota tubuh Kristus yang lain. Next slide. Bukan feeling yang menyatukan, melainkan kasih Tuhan. Yang kita butuhkan bukan feeling atau mood, karena feeling akan naik turun. Kadang mood oke, kadang mood senggol bacok, apalagi cewek-cewek yang lagi mau PMS. Tau gak PMS singkatan apa? Prepare to meet Satan. Gimana? Itu bukan ciptaan aku ya, aku cuma ngeliat meme di sosial media. Cuman kadang-kadang cewek tuh kalau lagi PMS, udah kayak mau merekam orang gitu kan. Kalau ngikutin feeling, kita ketemu sesama anggota tubuh Kristus yang kurang, udah kita nggak tahu kita mau makan dia atau gimana. Kalau sumber kasihnya adalah manusia, nggak akan cukup dan nggak akan menyatukan karena terbatas sumbernya. Tapi yang menyatukan kita
sesama anggota tubuh Kristus adalah kasihnya Tuhan. Kalau sumbernya kita abide in Him, kasih Tuhanlah yang memampukan kita untuk bersatu. Bersatu bersama anggota tubuh Kristus yang kurang juga. Amin. Sesama kurang gak boleh saling nyalahin. Ya. Next slide. Ini kita sekarang mau baca ayat 21 terus skip ke ayat 26 ya. Dibilang seperti ini. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat 26 dibilang seperti ini. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ini kita banget. Kita hidup di era yang serba cepat ya kan. Semua hal disuguhin di depan kita, di depan mata kita. Kalau kita nggak suka, ganti. Kalau kita nggak cocok, thank you, next. Kalau kita capek, kita tarik diri, kita udahan aja. Kalau ada yang mengecewakan, kita tinggalin. Kita cenderung mau mencari cara yang cepat untuk menyelesaikan masalah. Dan kita bawa konsep itu ke komunitas, ke gereja. Kita suka bilang, aku tetap percaya kok sama Tuhan, tapi aku mau jaga jarak dulu ya, ya kan? Sorry, aku lagi nggak oke nih untuk terlibat lebih dalam, tapi aku tetap datang ibadah kok. Wah, bab. Oh my god. Aku tetap cinta Tuhan kok, tapi gereja nggak dulu deh. Aku sakit hati banget sama gereja soalnya. Wih. Kemarin aku sempat share sebuah klip yang aku nonton di Instagram tentang church hurt. Kita mengatasnamakan, kita mengeneralisasi, kita bilangnya kita sakit hati sama gereja. Padahal yang nyakitin kamu paling 1 orang, atau mungkin 2 orang, ya atau paling banyak 5 orang deh, ya kan? 5 orang udah banyak tuh. Tapi apakah gereja yang menyakiti kamu? Kita bilang tubuh Kristus menyakiti aku makanya nggak mau datang lagi, nggak mau menjadi bagian dari gereja itu lagi karena disakiti oleh 1-2 orang. Tapi minggu lalu kita belajar kan, mau kita menetap atau kita pergi, yang penting kita harus tinggal dalam kasihnya Tuhan. Next slide. Berpisah itu bukan self love tapi self harm. Alkitab bilang kan tadi, kalau satu anggota menderita, seluruh anggota ikut menderita. Karena kita semua anggota dari satu tubuh. Kita semua terhubung dan terikat oleh kasih Kristus. Jadi kalau satu sakit, yang satu juga sebenarnya merasakan sakit itu. Pernah nggak kamu berpikir kalau misalnya nih jempol kaki aku udah fungsinya udah nggak 100% nih, udah kurang nih performanya, aku kayaknya udah nggak butuh lagi di jempol kakinya, aku mau potong aja, aku mau buang karena merasa kurang berfungsi. Terus kita potong jempol kakinya. Yang sakit yang mana? Jempolnya sakit juga dong tentunya, tapi mungkin sampai betis-betis, sampai paha-paha ngerasa sakit gitu kan, sampai sakit kepala, nahan sakit, sampai berdebar, sampai sesek nafas gara-gara nahan sakit. Satu menderita, semua menderita. Jadi kalau kamu memilih untuk berpisah atau memisahkan diri karena sakit hati, ingat ya alasannya, bukan karena damai tapi karena sakit hati. Kalau kamu pikir itu kamu lagi self love atau lagi mau memulihkan dirimu sendiri, itu salah guys. Kita lagi menyakiti diri kita sendiri sebenarnya, karena kita semua terikat jadi satu tubuh. Next slide. Kolose 3 ayat 14 sampai 15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kasih yang ditulis di sini adalah kasih agape, kasih Bapa. Kasih Bapa itu yang menjadi pengikat, yang menyatukan kita semua dengan segala macam kekurangan dan error-error kita. Tapi pengikat di sini, next slide, bahasa aslinya adalah sundesmos, pengikat. Sundesmos ini artinya a bond which binds together ligaments. Jadi mana nih anak-anak
Itu anak-anak pinter aku nih, Arta. Ligamen tau nggak ligamen? Oh, anak-anak olahraga deh. Ligamen tau nggak ligamen? Ligamen itu adalah bagian dari tubuh kita yang menyambung antara tulang dan tulang supaya bisa gerak. Jadi kalau ada tulang kering sama tulang paha, kalau nggak ada ligamennya ya dia nggak bisa nyambung, nggak bisa gerak gitu loh. Hanyalah akan menjadi tulang dan tulang. Tapi karena ada ligamennya, si bond yang binds together ligaments atau syndesmos, karena ada ligamen yang menyambung dan mengikat, jadinya kakinya bisa bergerak, bisa berjalan gitu. Jadi harus ada si syndesmos ini, si pengikat ini, supaya bagian tubuh, anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang lain bisa terikat dan menjadi satu tubuh. Dan yang jadi syndesmos itu adalah apa? Kasih Bapa tadi. Kasih Bapa adalah ikatan cintanya, adalah lemnya yang menyatukan kita semua. Dan kita semua sesama anggota yang kurang atau mungkin yang mulia, yang kurang terhormat, kita semua bisa menjadi satu tubuh, bisa berjalan, berfungsi sesuai sama panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Aku mau tutup dengan ilustrasi ini. Aku mau bacain, sebenarnya nggak ada di slide sih. Aku bacain Efesus 5 ayat 25 sampai 27 ya. Dia bilang seperti ini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi di Efesus 5 ini, kalau teman-teman mau buka di gadgetnya ya, Efesus 5 ayat 25 ini berbicara kepada para suami-suami, kasihilah istrimu. Jadi suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, ya kan? Dan supaya jemaat itu kudus dan tidak bercela. Kemarin salah satu sahabat kita Oyo menikah kan ya di Bandung. Siapa yang di sini kalau datang ke pernikahan sering datang ke ibadah pemberkatannya? Kalau teman-teman notice, aku nggak tahu sih apakah semua gereja seperti ini, tapi kebanyakan seperti ini yang aku lihat. Kalau kita datang ke pemberkatan pernikahan, saat mempelai pria masuk, oke kan, kita lihat mempelai pria masuk. Tapi biasanya saat mempelai prianya masuk, biasanya jemaatnya masih duduk, ya kan? Paling memperhatikan tapi duduk terus senyum-senyum. Tapi biasanya MC-nya akan mengundang, oke, jemaat bangkit berdiri karena mempelai wanitanya mau masuk. Jadi pas mempelai wanitanya masuk kan, dari ujung kita semua udah merhatiin, wah kita udah siap dengan kamera, kita semua menantikan mempelai wanita itu masuk dengan gaunnya yang indah, dengan make up-nya mungkin, mempelai wanitanya kayaknya cantik banget masuk, kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang malu-malu, tapi semua berdiri, semua menantikan dan semuanya merhatiin mempelai wanitanya. Tahu nggak kalau itu adalah kita di hadapan Kristus? Kristus mempelai laki-laki yang udah berdiri di depan, dia melihat ke belakang, melihat mempelai wanitanya, yaitu kita. Kita mempelai wanita, tubuh Kristus itu adalah mempelai wanitanya Kristus. Dan waktu kita jalan, semua orang merhatiin kita. Wah, ini ya mempelai wanita yang diidam-idamkan sama Kristus, yang dinantikan sama Kristus. Pernah nggak kita ngelihat di acara pemberkatan mempelai wanitanya masuk tapi bajunya compang-camping, atau mungkin lipstiknya udah nggak jelas kemana? Pernah nggak ada mempelai wanita masuk tangannya di bawah? Aneh banget ya, pemandangan yang aneh. Pernah nggak kalian lihat mempelai wanita tapi nggak jelas bentuknya? Biasanya mempelai wanita kan cantik, wah udah segala macam dandan dari jam 3 pagi gitu kan. Nggak ada mempelai wanita yang terlihat compang-camping atau amburadul. Tapi mungkin itu bentukan kita sekarang, tubuh Kristus yang nggak mau membutuhkan satu sama lain, maunya berantem terus, maunya jalan sendiri-sendiri, maunya memperkaya sendiri-sendiri, sikut-sikutan. Mungkin kita bentukannya lagi amburadul sekarang.
Tapi kalau kita mau pakai si sundesmos itu, kita stay di dalam kasihnya Tuhan, kita pakai pengikat itu yaitu kasihnya Bapa, dan kita memakai sundesmos itu sebagai pengikat yang mempersatukan kekurangan-kekurangan kita. Ayat 27 tadi, boleh? Kita jadi jemaat yang di hadapannya cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Jemaat yang kudus yang tidak bercela. Amin. Aku berdoa supaya kita semua sebagai tubuh Kristus, ya, kita saling mengerti aja ya. Sesama kurang mulia saling mengertilah. Kita semua sama-sama penerima kasih karunia Tuhan. Tapi jangan jadiin itu alasan buat kamu tidak memulihkan hatimu. Karena kasih Bapa lebih dari cukup. Kasih Bapa, hanya kasih Bapa yang bisa mempersatukan kita, yang bisa mengikat kita jadi mempelai Kristus yang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Amin. Sahabat muda, mari kita berdoa. Let's pray.